Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Bu Lailatul. Kalau anak-anak yang kelas 7 mungkin belum mengenal Bu Lailatul. Yang kelas 8 mungkin sudah. Nah, kali ini Bu Lailatul akan menyampaikan materi tentang bullying. Sebelumnya Bu Lailatul akan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lain di bulan Ramadan, kita semua bisa kembali suci di bulan Fitri ini, serta amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, materi bullying ini disampaikan dengan tujuan agar anak-anak dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Lanjut ya. Dalam pergaulan di sekolah, ini yang kelas 7 mungkin kalau di kelas 7 belum pernah sekolah ya. Nah, ketika anak-anak masih di SD dulu, mungkin anak-anak sering menjumpai perilaku teman-teman yang suka mengejek, memukul, atau mengancam, ngompas, fitnah, dan sebagainya. Nah, perilaku itu dikategorikan dalam perilaku bullying. Anak pasti sering mendengar bullying, dan anak-anak sering bilang, dibully sama itu, dibully oleh temannya. Nah, bullying ini sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya. Yang dibully itu sangat rugi dan mungkin juga sangat tersiksa atau menderita. Korbannya akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan yang berlebihan. Bahkan ada yang mungkin sampai takut tidak berani ke sekolah. Tidak berani ke sekolah karena takut pada salah satu temannya atau kelompok temannya. Nah, jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Kalau bullying ini dibiarkan, korbannya akan semakin bertambah. Itu ya anak-anak ya. Nah, sebenarnya anak-anak sudah tahu belum bullying itu apa? Pengertian bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Jadi perilaku yang cenderung menyerang, menyalahi temannya, yang orang pelaku bullying itu adalah anak-anak yang ditakuti. Dia melakukannya berulang-ulang. Tujuannya mengganggu orang lain, temannya yang lain, yang lemah. Ada beberapa jenis bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jenis bullying ya anak-anak. Nih, saya sampaikan. Mungkin anak-anak taunya bullying itu cuma kalau temannya mukul atau apa. Nah, ternyata ada beberapa jenis bullying. Satu, bullying secara verbal.
atau kata-kata. 2, bullying secara fisik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tindakan fisik, mukul temannya, mengganggu temannya, kadang seperti jegal-jegal sampai temannya terjatuh. 3, yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Berhubungan secara sosial, mungkin sama temannya sering yang lemah, yang tidak disukai didiamkan, tidak ditemani, tidak ada yang mau menemani. Jadi merasa temannya itu sendirian di kelas. Yang 4, bullying elektronik atau cyber. Nah, ini yang sekarang mungkin lebih marak lagi karena kita zaman-zamannya anak-anak sudah anak kekinian, pegangannya cekelane HP. Tidak terasa kadang justru dengan memegang HP itu, sering memegang HP, kita gunakan untuk membuli temannya. Nah, selanjutnya anak-anak, sebab-sebab dan dampak negatif bullying. 1, sebab-sebab terjadinya bullying adalah karena tradisi turun-temurun dari senior. Jadi kakak kelas maksudnya kalau senior di sini ya. Itu kalau membuli temannya, gayanya seperti apa itu biasanya ditirukan, dicontoh sama adik-adik kelasnya. Kan, membuli adik kelasnya, niru-niru kakak kelasnya dulu kalau membuli teman-temannya. Misalkan ada yang berambut keriting, kulitnya hitam, kakak kelasnya itu yang berani membuli itu kakak kelasnya. Misalkan dia mengatakan, wah Papua, Papua. Adik kelasnya ikut-ikutan. Teman-temannya apalagi. Nah, itu tradisi turun-temurun dari senior. 2, sebabnya biasanya karena keinginan untuk balas dendam. Karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, dulu pernah dibully oleh temannya atau kakak kelasnya, merasa dendam, dia membalas membuli temannya yang lebih lemah dari dia. 3, penyebab bullying adalah perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. Jadi kalau dia membuli itu merasa bahwa dia paling berkuasa dan paling super, paling hebat, paling ditakuti di kelas atau bahkan di sekolah itu. Itu karena ingin dihormati atau ingin ditakuti temannya, jadi dia membuli, ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa. Nah, 4, penyebab bullying adalah kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya misalkan temannya pandai, tapi tidak mau ngasih contekan, tidak ngasih jawaban ketika ulangan. Nah, dia membuli, mengatakan bahwa temannya itu egois, dan mengajak beberapa temannya untuk mengatakan seperti itu. Jadi korban bully pun kadang justru anak yang pandai, dibully teman-temannya karena tidak mau memberi contekan, tidak mau berbagi ketika ulangan. Nah, itu korban bully. Yang kelima, penyebab dari bullying adalah dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Apa itu anak-anak? Akan merasa puas bila sudah membuli temannya, sudah ngolok-olok temannya, atau mukul temannya, ganggu temannya, ngompas temannya, dia akan merasa puas, senang. Itu penyebab bully anak-anak. Jadi hanya ingin puas saja dia membuli temannya. 6, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu.
Jadi karena ada temannya yang menganggap bahwa dia menghina atau mengganggu kelompok tertentu, dia membuli sama orang yang menganggap bahwa dia menghina, mencemooh atau mengejek. Kalau bahasa Jawanya yang sering kita kenal ya, ngunek-ngunek ke, misuh-misuh. Nah, yang sering kita dengar seperti itu. Itu sebab-sebab terjadinya bullying. Sedangkan dampak negatif bullying, anak-anak ternyata dampak negatif bullying itu juga besar. Satu, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Pernah kasus anak-anak ada kakak kelasmu atau temanmu yang sering dibully oleh teman-temannya satu kelas. Diajak bermain, tapi ketika bermain dijoroke kalau bahasa Jawanya, atau didorong, atau bahkan dijegal sampai cedera. Lututnya sakit. Orang tuanya datang ke sekolah dan tidak terima, marah-marah. Karena anaknya diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya. Itu dampaknya secara fisik. Ada yang seperti itu sampai sakit. Ada juga yang dibully, celananya dibakar dari bawah kursi. Kursinya ada lubangnya, dibakar pakai korek di bawahnya. Sampai celananya berlubang. Orang tuanya juga datang ke sekolah marah-marah. Nah, biasanya tindakan seperti ini dilakukan oleh anak-anak ketika ada jam kosong, diberi tugas, tidak mengerjakan tugas, justru membuli temannya. Atau ketika istirahat, ketika di waktu-waktu longgar yang tidak ada gurunya. Dampak negatif bullying yang selanjutnya adalah tertekan psikisnya atau kejiwaannya, seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Anak-anak, dampak psikis ini juga sangat besar. Pernah di salah satu SMP di Sleman, bahkan di Ngaglik, itu ada anak perempuan yang bunuh diri gara-gara dibully oleh teman-temannya. Dibully lewat media sosial, secara bertemu juga dibully, karena orang tuanya bercerai, mereka membuli anak tersebut. Anak itu tertekan psikisnya, sudah di rumah orang tuanya bercerai, di sekolah dibully sama teman-temannya. Akhirnya jalan pintas yang diambil bunuh diri. Itu anak-anak, ya. Hati-hati ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, jangan sampai apa yang kita lakukan berakibat yang sangat fatal. Contohnya sampai ada temannya yang bunuh diri. Yang ketiga, dampak negatif bullying adalah pergaulan sosial terganggu, seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Nah, ketika anak itu sering dibully, kadang anak itu merasa bahwa dirinya jadi rendah, jadi tidak seperti teman-temannya. Dia merasa paling bodoh, paling jelek. Nah, itu membuat dia minder, tidak berani berteman atau bersosial dengan teman-temannya. Sehingga kadang dia menyendiri, grogi, suruh maju jadi grogi karena dia jadi tidak percaya diri karena sering dibully sama temannya. Jadi pendiam, lebih baik diam karena dia pendiam, kalau ngomong sedikit langsung dibully teman-temannya, dan tertutup, tidak mau terbuka sama teman-temannya, tidak mau bercerita. Dia diam aja. Nah, adakah teman-teman kalian yang seperti itu?
Nah, mungkin kalau yang kelas 7, mungkin yang SD dulu ada enggak teman-temannya yang sering dibully seperti itu? Sampai anaknya jadi minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Nah, dampak negatif bullying yang lain anak-anak, ini bisa terganggu prestasi belajarnya. Kenapa? Karena tidak bisa konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai sampai mungkin dia rankingnya turun atau tidak naik kelas. Anak-anak, kalau anak-anak sering dibully, itu eh, sampai di rumah pun dia akan tetap merasa kepikiran atau merasa sedih atau merasa minder seperti yang tadi. Dia merasa bahwa dikucilkan teman-temannya. Nah, itu mengganggu belajarnya. Ketika belajar dia teringat dibully teman-temannya, mau mengerjakan tugas, teringat tadi dibully teman-temannya. Akhirnya belajar tidak dilakukan, tugas juga tidak dikerjakan. Bisa bisa menyebabkan tidak naik kelas. Nah, itulah anak-anak dampak bullying, begitu besarnya dampak bullying terhadap prestasi belajar. Nah, bagaimana cara mencegah dan melawan bullying? Anak-anak, bullying kalau dibiarkan saja, kita tidak mencegah dan tidak melawannya, itu akan sangat merugikan bagi korbannya. Teman-temannya yang tahu kalau ada temannya yang melakukan bullying, itu juga punya tanggung jawab harus bahasa Jawanya ngelokke atau melarang atau menghentikan. Jangan malah ikut-ikutan bullying atau bahkan sekarang yang tren malah anak-anak nyoteng di video terus diunggah di YouTube. Pernah dulu anak-anak kasus juga anak SD dibully sama teman-temannya, anak perempuan dibully oleh anak-anak laki-laki, beberapa anak laki-laki itu ditendang, dipukul, itu anak putri itu di video sama teman-temannya dan diunggah di YouTube. Nah, itu kejadian seperti itu tidak melerai, tidak membantu, justru memvideokan. Dan yang memvideo itu mah sambil tertawa-tawa. Nah, kalau seperti ini, bullying tidak akan berhenti karena merasa bahwa bullying itu bagus, hebat, di video juga. Nah, untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, ada beberapa yang dapat kita lakukan. Jadi bagi yang sering dibully juga harus melakukan ya, yang temannya yang melihat harus juga melerai. Satu, hal yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan, satu, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nah, ini anak yang kadang punya uang banyak, anak orang kaya, sangune banyak, uang sakunya banyak. Ini kadang jadi korban bully, dikompas, tiap hari dimintai temannya untuk jajake, dimintai uangnya untuk jajan teman-temannya. Itu sering anak-anak terjadi di sekolah, tapi kadang anak-anak tidak uh, menyampaikan atau melaporkan ke bapak ibu. Bapak ibu guru kadang tahunya justru dari orang tua yang dibully. Nah, padahal gerakan melawan bullying ini harus dikerjakan oleh semuanya yang melihat, itu juga harus melawan bullying. Satu, anak-anak hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Dua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Anak-anak kalau bermain itu silakan ada temannya, jangan menyendiri. Kalau menyendiri biasanya ada yang membuli itu diusil. Nah, usil diganggu secara fisik
atau mungkin diolok-olok, diejek. Nah, itu kalau sendiri biasanya sasaran bullying itu. Karena dianggap lemah kalau sendiri itu. Kalau ada temannya kan ada yang membela, kalau sendiri nah itu dianggap lemah. 3, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang ketiga ini anak-anak, kalau ada temanmu yang suka membuli, anak-anak lebih baik berusaha untuk menghindar. Tidak usah banyak mengomentari. Biarkan saja. Maksudnya dia mau berperilaku seperti apa, biarkan saja. Tidak usah aruh-haruh. Tidak usah dikatakan apa, tidak usah. Biarkan saja. Karena nanti kalau anak-anak ngelok kayak apa, sedikit aja, dia nanti membulinya itu akan sangat-sangat berlebihan. Anak mengatakan 1, dia akan mengatakan 1000, bisa juga. Nah, 4, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kadang yang membuli itu kan anak-anaknya berkelompok, tidak hanya satu. Nah, yang suka membuli itu ketika berada di dekat kalian, hindari saja. Berpindah tempat lah, mending mengalah. Kalau tempatnya mereka kok mendatangi tempat anak-anak, silakan anak-anak mengalah saja, pindah tempat. Daripada nanti kita menjadi korban bullying. Kalau kita tidak berani melawan, mending kita menghindar. Yang 5, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kenali siapa yang suka membuli itu. Lihat. Nah, kalau bisa anak-anak bisa lapor kepada Bapak Ibu guru agar segera bisa diatasi biar anak yang suka membuli itu berhenti membuli, biar sadar bahwa tindakannya tidak benar dan merugikan temannya. Yang keenam, jangan ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, inilah yang sering anak-anak tidak sadar ikut-ikutan melakukan tindakan bullying. Terprovokasi atau melu-melu. Tidak tahu kalau itu ternyata bisa merugikan temannya. Teman-temannya ngejek temannya, ikut-ikutan mengejek. Nah, kadang anak-anak begini yang sering terjadi. Memanggil nama temanmu dengan nama orang tuanya. Nah, seperti itu bisa menjadi bullying anak-anak walaupun tadinya cuma bercanda. Karena anak yang dipanggil belum tentu terima kalau dia orang tuanya itu jadi bahan ejekan. Ini pernah terjadi di sekolah kita anak-anak. Jadi ada yang memanggil namanya dengan nama bapaknya. Teman-temannya manggil nama bapaknya gitu. Si anak yang dipanggil dengan nama bapaknya tadi itu ketika pulang lapor sama orang tuanya. Keesokan paginya orang tuanya datang ke sekolah dan marah-marahin temannya yang memanggil namanya tadi, yang membuli anaknya tadi. Nah, hal itu kan jadinya di sekolah jadi bisa terjadi keramaian gara-gara anak-anak tadinya cuma bermain, ternyata itu menjadi bullying, merugikan temannya. Jadi ingat ya anak-anak, ini kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak-anak. Nanti ketika anak-anak sudah masuk tatap muka, perilaku-perilaku seperti ini jangan dilakukan. Karena hal seperti ini bisa menimbulkan kerugian. Sampai orang tua datang ke sekolah marah-marah. Nah, itu kan akhirnya nanti jadi ada keributan antara siswa dan orang tua di sekolah anak-anak ya. Hati-hati nggih, jangan kalau yang sok manggil nama temannya dengan orang tua besok lagi jangan dilakukan. Nah, bagaimana cara melawan bullying anak-anak?
untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Jadi bullying pelakunya itu harus kita lawan anak-anak, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, kita tidak berani, kita takut, kita tidak mengambil tindakan, dia akan menjadi-jadi, akan semakin membuli, semakin berkuasa, merasa sok, semakin hebat, semakin kuat. Nah, itu harus kita lawan. Karena nanti tidak hanya satu atau dua temannya yang bisa jadi korban, bisa banyak yang jadi korban. Nah, satu agar anak-anak tidak menjadi korbannya, itu satu jadi orang yang percaya diri. Percaya diri dan tunjukkan bahwa kalian tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Sampaikan saja bahwa kalian tidak mau diganggu. Kalau kalian mau mengganggu, silakan, jangan mengganggu saya. Berani, sampaikan saja bahwa kalian tidak mau dibully, kalian berani melawan. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jadi kalau ada yang mengganggu, yang penting tidak sampai menyakiti ya anak-anak, itu biarkan saja. Dia mau mengolok-olok atau biarkan saja, tenang saja. Cukup diam dan nanti bisa kalian laporkan ke Bapak Ibu Guru. Diam saja. Nanti Bapak Ibu Guru yang akan membantu anak-anak kalau ada bullying seperti ini. Biar sekolah kita bebas dari bullying ya anak-anak ya. Kalau tidak anak-anak tidak lapor sama Bapak Ibu Guru, nanti bisa terjadi banyak bullying di sekolah kita. Ketika kita sekolah pinginnya nyaman, pengen tentram, pengen senang di sekolah, bertemu temannya. Tapi kalau ada bullying, nanti bisa berakibat atau sebaliknya, malah jadi ketakutan ke sekolah. Nah, untuk itu nanti laporan kepada Bapak Ibu Guru. Ketika dia membuli, tenang saja, asal tidak fisik ya. Kalau fisik silakan langsung lapor. Jangan diam saja kalau dibully secara fisik. Jangan diam, digebuki sama temannya, diam saja, jangan. Kita harus melawan. Kalau kalian tahu kalau melawan itu pasti kalah, tidak bisa. Mending menghindar dan ke ruang guru, ke ruang Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Jadi ketika mereka membuli dengan mengolok-olok, mengejek atau apapun, anak-anak tetap sabar, tenang, jangan terpancing terus ganti mengolok-olok. Nah, itu nanti jadi saling membuli akhirnya. Jadi kayak perang percakapan perang kata di sekolah. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau ada temannya yang dibully, tolonglah, jangan hanya diam saja atau takut. Kalau takut, segera lapor saja. Kalau mau menolong takut, lapor, lari ke Bapak Ibu Guru atau ke guru BK. Nanti Bapak Ibu Guru yang akan melerai atau menyelesaikan bullying tadi. Nah, yang kelima, kalau kalian memang benar-benar takut ya, tidak berani melawan ya, teriak saja, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Kalau memang tidak berani, karena pasti kalahnya sana banyak atau sana lebih besar, biasanya kan dia mempunyai anak buah, temannya yang sebagai anak buah yang mau jadi anak buahnya, atau mempunyai kekuatan fisik, atau dia suka kalau suka bahasa yang anak-anak itu suka tawuran, itu kayak punya geng. Nah, itu kan kita takut. Anak-anak takut kalau tahu bahwa anak itu salah satu geng, masuk salah satu geng. Ketika anak mau melawan kan takutnya nanti ketika di luar sekolah, anak-anak
dipanggilkan atau di drop sama gengnya itu. Nah, kalau ada seperti itu, lebih baik lari sambil mencari pertolongan, berteriak kalau dia membuli kita. Yang keenam, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Jadi kalau ada yang membuli, diingat-ingat di mana dia membuli, siapa saja yang membuli, apa yang mereka lakukan, dan laporkan pada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Nah, kalau anak-anak di sekolah langsung laporkan ke Bapak Ibu guru. Jadi ingat ya, bahwa bullying itu harus kita cegah dan kita lawan, jangan dibiarkan. Nanti ketika kita membiarkan, kita takut, tidak berani melawan, tidak berani melapor Bapak Ibu guru, pelaku bullying akan merasa semakin kuat, semakin hebat, dan dia akan semakin menjadi-jadi, jadi super yang ditakuti banyak orang. Nah, jangan sampai di sekolah terjadi seperti itu, karena sekolah kita adalah tempat kita belajar harus tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan.